saudara mengucapkan kalimat ini? Karena siapa yang menentukan mengakhiri dengan baik atau tidak adalah saudara sendiri. Dan seorang penasihat mengatakan, kalau engkau ingin mengakhiri hidupmu dengan baik, mulai sekarang tentukan. Kalau perlu beli batu nisan, taruh di kamar. Setiap kali Anda mau tidur, pikirkan, nanti saya mau mengakhiri hidup, mau ditulis siapa batu nisan saya. Apa sih yang ada di batu nisan? Pernah pergi ke kuburan? Apa yang ada di batu nisan tulisannya? RIP. Apa itu? Saudara tidak tahu kan? Rest in peace. Saya harap waktu saudara meninggal dengan damai, bukan meninggal kejang-kejang atau mata melotot, lidah keluar. Rest in peace. Di bawahnya ada apa? Nama Roni Titahena. Di bawah Roni Titahena ada apa? Tanggal lahir dan tanggal mati. Di antara tanggal lahir dan tanggal mati itulah di bawahnya ada komentar, setia sampai mati. Kalau dia setia. Yang nulisi setia sampai mati itu siapa? Hidupnya dia tukang ukir, tidak sembarangan boleh mengukir, setia sampai mati padahal dia brengsek. Karena tidak mungkin di batu nisan ditulisi brengsek sampai mati. Atau ditulisi tukang selingkuh sampai mati, atau tukang korupsi sampai mati. Tidak mungkin, saudara. Tetapi kesan itu tertulis di hati orang-orang yang hidup di sekitar hidup saudara. Jadi mulai sekarang pikirkan, mungkin namamu tidak ditulis di kitab suci seperti Sarah dan Abraham, tapi ditulis di hati anak istrimu, suamimu, tetanggamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, dan mengatakan, wow, hidupnya sudah memberkati saya. Kenapa dia pergi terlalu cepat? Saya ingat sekali setiap kali ketemu dia selalu memberikan kata-kata dorongan. Kalau salam dia menyalami saya sambil mengucapkan kata firman untuk memberikan kekuatan. Saya tidak akan pernah lupa orang itu. Hidupnya telah menjadi berkat. Wah, itu bagus, saudara. Tapi kalau saudara mati kemudian semua satu RT syukuran. Ada yang potong ayam, ada potong kambing, potong babi dan mengatakan syukur. Sudah lama ini orang paling brengsek di kampung ini didoakan supaya mati, sekarang sudah mati sambar petir. Ya, puji Tuhan. Saya harap tidak seperti itu. Saya harap waktu saudara mati tidak disyukuri dalam arti syukur, tapi seperti digelo. Orang Jawa bilang gelo. Aduh, kenapa dia mati terlalu cepat? Ya, karena ternyata hidup Anda telah meninggalkan sesuatu. Mati meninggalkan legacy. Jadi saudara pikirkan baik-baik. Anda mau mati seperti apa? Keputusannya sekarang. Mau mati dicaci maki atau mau mati dengan legacy karena Anda telah mengakhiri dengan sangat baik. Saya selalu ucapkan kalimat ini. Saya mau saudara mengikuti bersama-sama. Saya mau mati terhormat. 1, 2, 3. Yang nonton tolong tuliskan dan saudara ucapkan sama-sama. Saya mau mati terhormat. 1, 2, 3. Amin. Saya mau mengatakan Anda, kalau Anda diundang oleh Tuhan untuk menghadiri upacara pemakamanmu sendiri, mau datang atau tidak? Kan Alkitab mengatakan debu kembali kepada debu, roh kembali kepada penciptanya. Pada waktu tubuhmu mau dikirim ke Taman Mumbul itu, sudah ada di peti, saudara diundang untuk menghadiri upacara pemakaman. Mau hadir atau tidak? Yang mau hadir angkat tangan. Yang tidak mau hadir angkat tangan. Kenapa tidak mau hadir? Suci, kenapa kamu tidak mau hadir? Ya, Pak Wayan mau hadir? Hadir ya. Kenapa mau hadir, Pak? Hanya prosesinya aja? Atau mau mendengar apa kata orang-orang yang mengelilingi peti itu? Saya pengen hadir. Dan saya bahkan sudah merencanakan, sudah lama sekali, di acara pemakaman itu khotbah saya sendiri yang saya setel, ya kan? Kemudian lagu pengiringnya lagu saya sendiri, ya kan? Dan pada waktu itu saya ingin mendengar anak, istri, barangkali cucu, menantu bergandengan tangan mengelilingi peti dan sambil bangga mereka mengatakan, kita bangga punya papa yang setia kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia kepada mama sampai akhir hidupnya, dan setia kepada kita semua. Wow, saudara-saudara, waktu saya mendengar itu saya akan bikin syukuran di surga. Dan saya undang semua, Abraham, Sarah saya undang semua. Karena kami telah belajar dari kehidupan mereka mengakhiri dengan strong, mengakhiri dengan baik. Amin. Berikutnya, mau tidak mau, ini pelajaran saudara.
Ada satu ujian yang akan Anda lewati dalam hidup, ujian kehilangan. Orang yang Anda cintai suatu saat akan dipanggil Tuhan. Kalau bukan Anda yang dipanggil Tuhan duluan, pasanganmu yang akan dipanggil Tuhan duluan. Saudara akan menghadapi itu. Kita semua akan menuju ke sana. Konsekuensinya adalah, mumpung kita masih bersama, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita melakukan yang terbaik. Karena di ujung kehidupan, siapa yang penting dalam hidup saudara nomor satu? Pasangan hidup. Saya sekali lagi ingin mengungkapkan jawaban Pendeta Larry Stockstill yang merayakan pelayanan ke-50. Saya hadir di sana, saya dengan istri hadir, dan kami mendengar banyak petuah dari beliau. Tetapi pada waktu diwawancarai oleh wartawan dan ditanya apa yang penting bagi Anda di umur pelayanan yang sudah ke-50. Dia umur 73 waktu itu. Apa yang penting bagi Bapak Larry setelah melayani menjadi pendeta terkenal, gerejanya besar, menulis buku, menjadi pembicara di televisi, dia keliling dunia. Apa yang paling berharga bagi Anda di umur 73 setelah 50 tahun melayani? Saudara mau dengar? Nomor satu, Melanie, istrinya dia. Nomor satu dalam hidupnya dia adalah Melanie. Yang kedua, anak cucunya. Yang ketiga, teman-temannya. Dia tidak menyebut pelayanan, dia tidak menyebut popularitas, dia tidak menyebut kedudukan. Yang penting dalam hidup mereka, yang penting dalam hidup hamba Tuhan ini adalah pasangan hidup. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia yang akan menyertai Anda sampai akhir hidup saudara. Maka mari kita belajar, saya dan saudara-saudara, belajar selama kita masih diberi hidup, lakukanlah yang terbaik. Nikmatilah hidup saudara. Alkitab mengatakan, nikmatilah istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Nikmatilah. Carilah kenikmatan pada istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Amin. Haleluya. Saudara menikmati pernikahan saudara? Benar. Saya mengundang semua teman-teman Bang Toye pulang. Kalau Anda di sisa umur saudara pergi terpisah kemudian bermusuhan karena ada konflik yang tidak diselesaikan, saudara akan menyesal suatu saat. Lebih baik sekarang pulang. Ayo pulang. Pulang. Karena saudara di akhir kehidupan kita, saya mulai menyadari di ujung kehidupan kita menjadi teman, kita menjadi pasangan kemana-mana kita. Kalau saudara lihat saya kadang-kadang tidak sabar nyetir aja saya pegang tangannya dia. Tanya dia kalau tidak percaya. Mengapa? Karena saya merasa waktu berpegangan tangan terhubung roh kita. Dia teman saya, dia pasangan saya. Ya, dia juga senang dipegang, ya kan? Luar biasa. Ya, selanjutnya terserah nanti. Tapi yang jelas saudara, saya belajar dalam hidup ini mau apa lagi? Hidup ini singkat dan kalau Anda masih hidup bersama pasangan itu adalah kasih karunia Tuhan. Abraham menangis karena dia tahu apa arti kehadiran seorang penolong. Maka jangan pernah menyia-nyiakan pasangan hidup Anda. Jangan pernah berlaku kasar dengan pasangan hidup Anda. Jangan pernah saudara bahkan memperlakukan dia dengan semena-mena. Apalagi ada KDRT. Perlakukan pasanganmu sekali lagi sebagai teman pewaris. Saya tidak habis mengerti ada suami yang bisa gebuki istrinya. Ada suami yang ambil parang mau potong leher istrinya. Ada yang bahkan membakar burungnya. Dan saudara, Anda tidak memahami bahwa itu berkat karunia dari Tuhan. Perlakukan dia dengan baik. Kenapa Pak Rodi ketawa? Kalau ada konflik, itu biasa dalam pernikahan. Kalau pernikahan tidak ada konflik, saya malah bertanya, saudara-saudara. Tapi konflik bukan akhir segalanya. Semua bisa diselesaikan kalau masing-masing tahu perannya. Hidup ini singkat, Anda tidak tahu kapan istrimu akan dipanggil Tuhan seperti Abraham atau suamimu dipanggil Tuhan. Mumpung masih ada, sekaranglah waktunya untuk memberikan yang terbaik. Jangan nanti waktu mati baru dihiasi dengan emas perak kuburannya. Dia tidak tahu kalau itu kuburannya dihiasi dengan emas dan perak. Sekarang waktunya kalau Anda punya rezeki banyak, kasih itu kepada pasanganmu. Amin. Tengok pasanganmu kalau nonton bersama, jangan pelit ya sayang, 1, 2, 3. Amin. Saya mau mengatakan ini sekali lagi. Di akhir kehidupan kita, seperti Abraham. Mengapa Abraham menangis? Seperti tadi yang saya katakan, pria jarang menangis. Tetapi kalau dia sampai weeping, menangis gugup, menangis betul-betul sambil meratap. Karena dia tahu arti kehadiran Sarah dalam kehidupannya. Dia tahu pahit getirnya menghadapi kesulitan menanti anak perjanjian. Saya yakin Abraham tahu
bagaimana sulitnya menjalani rencana Tuhan bersama. Maka tidak heran kalau Abraham memberikan penghargaan di akhir kehidupannya. Dan nanti saudara akan melihat kuburan itu menjadi kuburan keluarga. Saya suka dengan kalimat yang tadi dikatakan, Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, termasuk pernikahannya, mengakhiri dengan baik. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan yang menonton, kita belajar sama-sama. Life is short, hidup ini singkat. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar hidup kita. Amin. Saudara sendiri yang menentukan, jangan sampai di akhir hidup kita menyesal karena kita tidak memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar hidup kita. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semuanya. Kalau saudara selama ini tidak pernah lagi mengucapkan I love you kepada pasanganmu, saudara selama ini sudah tidak mau memeluk dia mungkin karena sudah ompong atau rambut sudah rontok, kulitnya sudah keriput, dan saudara tidak mau memeluk pasanganmu lagi, tolong mulai malam ini peluk dia lagi. Ya kan? Lakukan yang terbaik. Amin. Kalau masih ada uang, daripada uang disimpan, kemudian nanti Anda mati, tidak tahu yang pakai siapa, kasih pasanganmu untuk beli yang terbaik, ya kan? Kalau ada kesempatan untuk makan enak, makan enak. Kalau ada kesempatan untuk bisa beli pakaian yang mahal buat pasanganmu, untuk apa? Untuk itulah saudara diciptakan untuk menikmati rezeki yang Tuhan berikan. Jangan sampai yang menikmati adalah istri yang lain. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Belajar dari Abraham. Life is short. Akhiri dengan baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.